salah kaprah nih, Tia juga bisa jadikan sebuah bahan kajian ya. Bahwa tugas belajar agama Buddha itu bukan hanya bagi mahasiswa STAB. Bukan hanya mereka yang ngambil Dharma Carya, kepenyuluhan Buddha, Dharma Duta, enggak kayak begitu. Setiap orang yang mengambil Wisudi Tisarana, dia harus tahu dong apa itu Buddha Dharma Sangha. Tahu apa hukum kesunyatan. Dasar-dasar agama Buddha harus paham. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita kedatangan seorang tamu istimewa, Romo Edi Ramawijaya. Siap. Dan saya juga ditemani oleh Mbak Tia ya. Iya, Romo. Untuk berbincang-bincang ya tentang SDM Buddhis di masa depan. Oke, gimana kabarnya Romo Edi? Baik, dan ini cukup bersemangat ya, karena ngomongin soal SDM. Harus semangat kalau SDM ya. Iya, betul. Dan memang Romo Edi memang orang yang tepat lah ya untuk ngomong soal topik ini, karena beliau ini adalah seorang wakil ketua ya bidang akademik. Ya. Dari sekolah tinggi apa? Dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten. Oh, oke. Home base-nya di sana. Ya, keren banget ini. Iya, saya dengar kampus ini adalah kampus agama Buddha ya, atau Sekolah Tinggi Agama Buddha yang negeri ya. Negeri ya. Di Indonesia ada berapa? Di Indonesia ada dua saja ya? Negeri. Satu ini yang pertama di tempat saya ini. Yang kedua baru di Wonogiri. Namanya STABN Raden Wijaya. Saudara tuh, Sriwijaya, Raden Wijaya. Oke. Ngomongin saudara ini. Jadi ini saudara tua ya? Saudara tua. Ya, jadi menjadi seorang pejabat di sebuah sekolah tinggi negeri ini nggak gampang ini. Iya, ini luar biasa nih. Insecure terus. Capaiannya tercapai nggak nih gitu kan. Okay. Kemudian dipantau, dievaluasi. Ya tapi jalani aja lah ya. Iya. Ya, saya dengar juga ada potensi untuk kenaikan jabatan ya. Wah, sadu. Ya ini dalam proses ikut seleksi ya. Ya pergantian pimpinan di sekolah tinggi itu hal yang common ya, hal yang biasa begitu. Jadi ini ikut seleksi. Mudah-mudahan bisa diberikan amanah. Kalau tidak pun kita tetap mulia sebagai seorang dosen. Ini Romo Effendi ini dosen juga. Oh iya. Iya. Aduh, saya bertemu dengan dosen-dosen ini. Waduh. Ini apa nih? Calon dosen. Aduh. Karena lagi tesis ya. S2. Dan kebetulan ya Romo Edi juga kebetulan S3-nya itu pas di kampus yang sama tempat saya bekerja. Iya, what a coincidence. Sama. Atmajaya. Saya S3-nya Linguistik Terapan Bahasa Inggris. Oh, di Atmajaya. Atmajaya itu cuma punya satu S3 LTBI itu. Sekarang sih ada ada dua. Ada. Dan beliau ini dosen tetapnya di Atmajaya, tapi fakultas beda. Beda alam. Beda pembahasan ya kan? Iya, betul. Nah, jadi kan ya bagian akademik itu memang mengurusi ya pendidikan, kurikulumnya dari agama Buddha ya. Benar. Nah, jadi menurut Romo Edi ini SDM Buddhis masa depan ini sebaiknya seperti apa? Iya. Apalagi sekarang Indonesia juga mau menuju generasi emas kan ya Romo. Pasti kan SDM Buddhis juga harus lebih berkualitas tentunya kan. Ada bonus demografi. Iya. Ya, apa jadinya sebuah agama tanpa manusianya? Sebaliknya, apa juga yang terjadi kepada manusianya tanpa sumber dayanya? Dan apa yang terjadi ketika sumber dayanya tidak berkualitas? Nah, itu kan menjadi lingkaran yang tidak terputus tuh antara kemajuan sebuah agama, peradaban dengan manusia itu sendiri, begitu kan? Itu sebabnya ini topik yang sangat mahal sekali. SDM Buddhis masa depan gitu. Yang pertama menurut saya yang paling penting adalah kita harus adaptif lah ya. Zaman sekarang kita jangan anti sama namanya perubahan. Jadi kalau SDM Buddhis ini anti perubahan, maka sebetulnya dia tidak mendalami ajaran agama Buddha. Karena salah satu hukum yang diajarkan Buddha adalah hukum perubahan, yaitu hukum yang
ya selalu berubah-ubah gitu. Dan perubahan itu memberikan makna bahwa ya kita harus embrace perubahan itu gitu. Saya pikir ketika kita mau bicara soal masa depan, maka let's embrace the change. Peluk erat perubahan-perubahan itu. Dan perubahan itu ada di sekitar kita saat ini. Tanpa atau kita masuk ke dalam dunia pendidikan, perubahan itu tetap ada. Apalagi kita masuk ke dalam dunia pendidikan gitu kan. Saya pikir ini menjadi fondasi penting. Perubahan ini harus selalu dipeluk erat, harus selalu diakselerasi, bukan bukan kita anti terhadap perubahan gitu. Termasuk juga perubahan pimpinan di kampus ya. Betul. Benar. Kemudian kalau ditanya seperti apa gitu. Yang pertama di Standar Nasional Pendidikan Tinggi itu udah jelas. Ada yang namanya sikap dan tata nilai. Seseorang harus punya sikap dan tata nilai. Yang pertama itu, kemudian yang kedua yaitu harus punya knowledge, pengetahuan. Dan yang ketiga punya keterampilan umum dan keterampilan khusus. Nah, keterampilan khusus ini yang membedakan setiap program studi itu punya keahlian yang khusus. Misalnya di sarjana manajemen ya punya keahlian manajemen. Sarjana pendidikan agama ya punya keahlian pendidikan agama. Tapi secara 4 itu menjadi hal yang tidak terpisahkan. Menjadi 4 unsur yang menjadi standar lulusan pendidikan tinggi. Sikap, tata nilai, pengetahuan wajib hukumnya. Tidak mungkin seorang sarjana atau sarjono tidak menguasai substansinya. Ketika saya bicara soal ekonomi bisnis, Romo Effendi expertnya. Ketika bicara soal pendidikan bahasa Inggris, ya saya bisa menjawab itu secara pengetahuan, secara basis ilmu gitu. Nah, itu menjadi hal penting. Sikap, tata nilai, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Itu syarat-syarat SDM yang harus kita miliki nih untuk di masa yang akan datang. Oke, tapi kalau sikap dan nilai dari seorang Buddhis atau seorang sarjana Buddhis itu yang baik itu seperti apa? Nah, ini penting. Saya teringat ada yang mengatakan bahwa seseorang yang beragama itu belum tentu sikapnya merefleksikan agamanya. Okay. Bahkan ada survei nih akhir-akhir ini bahwa perspektif beragama itu tidak berlinear dengan indeks penurunan tingkat korupsi di Indonesia. Di Indonesia loh, bukan di mana. Ada survei, coba nanti di Google. Ini kan menunjukkan bahwa di Buddha sendiri harus punya standarisasi sikap dan tata nilai. Sehingga mungkin kalau di standar umum mungkin ya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu udah standar. Tidak mungkin ada mahasiswa tiba-tiba saya tidak bertuhan, tidak beragama, itu jelas tidak sesuai standar. Tapi di Buddhis kita harus punya standarnya juga. Yang pertama saya ingat satu seal atau topangan dharma yaitu hiri dan otapa. Malu, takut ketika berbuat jahat. Malu, takut ketika ada dampak yang merugikan orang lain. Nah, kalau kita sudah punya seal atau stempel itu, saya pikir itu merupakan sikap awal yang harus dimiliki. Nah, sekarang kan banyak orang mungkin luntur sikap itu. Udah punya di awal nih, tapi luntur. Banyak yang nggak punya malu ya? Ya, sehingga nggak punya malu, nggak tahu malu. Nggak takut dihukum, nggak takut dipenjara. Itu yang membuat dia ya terjerembab gitu. Itu fondasi awal sebelum kita berbicara soal etik, standar moralitas Buddhis. Itu dulu deh. Malu dan takut. Hiri dan otapa dulu deh. Kalau itu semua sudah dimiliki, siaplah kita untuk mengarungi hal yang lebih baik, yang lebih banyak lagi gitu. Malu dan takut, itulah saya pikir Romo Effendi di dalam agama Buddha gitu. Oke. Tapi selain itu apa lagi? Selain itu, nah, tentu malu dan takut itu kan prinsip antisipatif di dalam diri. Setelah malu dan takut, nggak mungkin dong nggak berbuat apa-apa. Saya takut nih berbuat hal tidak benar, saya malu nih. Itu sudah bagus, well established. Tapi kemudian seseorang harus memiliki yang namanya semangat. Wirya. Di era yang sekarang ini kan penyakit sosial banyak. Penyakit sosial itu banyak. Seperti misalnya ketika circle kita itu nggak benefit terhadap kita. Kita mungkin masuk ke arus itu, kemudian kita kurang semangat gitu kan. Nah, sikap seperti itu harus dimiliki oleh SDM Buddhis. Contoh hari Sabtu, ketika diundang podcast. Ini hari libur nih, weekend, tarik selimut. Kalau nggak punya wirya, wah, nggak mungkin hari ini kita bertiga di sini. Buat apa podcast? Nggak ada benefit lagi, nggak ada honorarium lagi. Tapi insentifnya adalah ini jangka panjang. Algoritma dari podcast ini bisa dilihat sampai kapanpun. Dulu saya pernah isi sadu ya, podcast kita di KBI ini. Ada orang tiba-tiba saya ceramah gitu ya. Ini Romo yang
disadu itu ya. Oh iya, saya punya inspirasi dari itu katanya. Bayangin satu orang gitu, saya nggak tahu kenal orang itu dari mana, tiba-tiba ketika Romo bicara soal motivasi itu saya langsung tergerak gitu. Makanya ini kan bahan ya, kita, media yang media gitu. Kalau kita nggak punya semangat, Romo Effendi, Tia nggak mungkin ada di sini, nggak punya wirya. Saya pikir itu sikap paling penting juga tuh. Iya sih. Buddha juga kalau tanpa wirya nggak sampai di sama Sang Buddha itu. Tantangannya luar biasa. Kalau kita nih nggak ada seujung apa ya, seujung kuku lah. Gitu, Romo Effendi. Iya, betul. Jadi kemarin saya baru lagi lihat medsos, saya lihat Messi itu punya sebuah ucapan ya. Lionel Messi. Iya, ya, jadi dia bilang, wah kebetulan saya sih dapat kontrak yang bagus ya dari tim-tim sepak bola. Dia bilang kalaupun saya nggak dapat kontrak pun saya akan bermain secara gratis, dia bilang. Oh, oke. Passionnya udah di bola deh sih. Karena udah. Ya, memang itu passion juga harusnya penting ya, selain mungkin wirya ya. Wirya, ya, betul. Ya, di Manggala Sutta pun kan jelas tuh. Subasita Caya Waca, Winayoca Susikito, berpengetahuan, berketerampilan itu kemudian sebuah berkah gitu. Ya, dalam contoh Messi itu sebetulnya dia passionnya punya berkah, terampil dalam menggocek bola di lapangan gitu, sehingga nggak ada yang lebih enak ketimbang dia itu kesana meskipun tidak dibayar gitu. Tapi by the way juga Messi nggak dibayar, nggak apa-apa Romo, karena sudah banyak endorse-nya banyak kayaknya. Berapa kali dapat Ballon d'Or gitu kan. Nah mudah-mudahan kita sama seperti itu, meskipun tidak dapat Ballon d'Or atau menjadi seorang super mega bintang pesepak bola, tapi kita mega bintang pesepak bola di percaturan Dharma ini. Benar sih. Nah, jadi selain itu kan berarti tadi Romo bilang soal pengetahuan ya. Benar. Jadi ada pengetahuan umum dan khusus. Khusus ya. Oke. Jadi pengetahuan yang perlu dimiliki STM Buddhis itu kayak apa ya? Yang pertama harus memahami agama Buddha. Oke. Ini ada salah kaprah nih, Tia juga bisa jadikan sebuah bahan kajian ya. Bahwa tugas belajar agama Buddha itu bukan hanya bagi mahasiswa STAB. Bukan hanya mereka yang ngambil Dharma Carya, kepenyuluhan Buddha, Dharma Duta, enggak kayak begitu. Setiap orang yang mengambil Wisudi Tisarana, dia harus tahu dong apa itu Buddha Dharma Sangha. Tahu apa hukum kesunyatan. Dasar-dasar agama Buddha harus paham. Sama seperti saudara-saudara kita mungkin di agama lain. Saya cukup jealous dalam hal ini gitu kan. Anak-anak SMA, SMP itu sudah paham kitabnya, sudah paham liturgi keagamaannya, literatur keagamaan, literasi keagamaannya mereka sudah cukup gitu. Sehingga pengetahuan agama Buddhanya harus dimiliki. Mau nggak mau kita harus sepakat bilang bahwa regardless apa kamu SAG atau SPDB, harus tuh punya pemahaman agama Buddha. Saya ini basic knowledge-nya bahasa Inggris. Beliau ini adalah basic knowledge-nya ekonomi bisnis. Tapi kita paham apa itu hukum kama punabhawa. Paham apa itu 12 mata rantai nidana patija samupada dan hukum kesunyatan. Paham Buddhism doktrinnya itu tahu gitu. Sehingga menurut saya pengetahuan yang kudu mutlak, bukan lagi tidak wajib gitu, adalah paham agama Buddha. Nah, bagaimana sekarang caranya kita punya literasi yang baik soal itu? Ya, tidak ada cara lain selain kita proaktif nyari sendiri. Jadi kewihara itu bukan hanya sekedar selfie jalan atau enggak. Itu tujuannya untuk pengembangan literasi keagamaan. Sehingga ceramah mendengarkan Dhamma Desana itu juga kan berkah, ya kan? Berkah gitu loh. Jadi kita literasi keagamaannya penting. Itu yang umum harus dimiliki. Nah, kalau khusus ya sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Kalau Tia mungkin di bidang keagamaan Buddha ya harus menguasai pendidikan keagamaan Buddha. Ada SKL-nya, standar kompetensi lulusan. Saya sebagai dosen pendidikan bahasa Inggris, saya tahu metodologinya, tahu pedagogi content knowledge-nya, tahu technological pedagogical content knowledge atau TPEC-nya, begitu juga yang lain. Tapi untuk pengetahuan agama Buddha wajib lah, supaya kita kalau ada apa yang namanya debat-debat teologi gitu ya, bukan debat, maksudnya sekarang ini kayak diskusi gitu ya. Anak muda ditanya, Tuhan dalam agama Buddha ketuhanan apa sih? Waduh, tar dulu ya, gue mau nanya Romonya dulu gitu, ujungnya nggak bisa masuk login ke agama lain. Itu kan fenomena sekarang. Karena sekarang jangankan untuk ke hal itu ya Romo. Untuk anak-anak kita aja bisa ucapin salam itu
udah luar biasa. Karena anak-anak saat ini untuk mengucapkan salam itu juga kadang-kadang ada yang kesulitan loh Romo, walaupun ini salam Buddhis salam Buddhis. Kayak membaca parita, sesuatu hal yang sangat mudah pun mereka juga sulit gitu. Ini memang jadi tantangan untuk kita semua, di mana anak-anak saat ini tuh memang untuk memperdalam itu juga nggak gampang gitu. Kecuali kalau memang orang tuanya juga harus membiasakan mereka untuk melakukan hal itu. Karena ada kan beberapa orang tua yang ya udahlah, bisa nggak bisa terserah. Benar. Jadi kalau belajar dari yang Tia sampaikan fenomenanya itu, pendidikan agama Buddha itu nggak hanya mulai di pendidikan tinggi. Itu it's too late gitu kan. Sehingga pendidikan keorangtuaan atau parenting itu harus juga diberikan muatan-muatan pemahaman seperti itu. Bahwa early education itu sangat penting sebagai fondasi awal. Karena salam itu kan kecil tapi implikasinya besar kan. Bisa bilang namo buddhaya dan itu menjadi sebuah budaya keluarga. Wow, dan jarang kita lihat seperti itu. Gitu. Itu makanya SMB, Sekolah Minggu Buddha itu menjadi vital di sini. Bukan hanya sekedar supaya minggu anak ada aktivitas, jangan sampai salah paradigma gitu. Ini supaya anak tuh punya sada yang kuat semenjak dini tuh yang disampaikan oleh Tia itu gitu loh. Saya waktu itu saya cerita ya Pak Rom. Kemarin itu Bante setelah wisudi, beliau memberikan kartu wisudinya. Saya ingat sekali beliau bilang, ini adalah jimat. Kan di balik kartu wisudi itu ada, aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dharma. Bante berpesan, karena kalian sudah saya wisudi dan di belakangnya ini ada ini, kalian harus mengerti setidaknya kata-kata di balik kartu wisudi ini. Ini adalah jimat, ingat ini jimat. Jadi harus kalian bawa, kalian sudah di wisudi Tisaran Upasika, kalian harus tahu. Nah ini permasalahannya selama ini tuh ada beberapa umat kita yang SDM kita itu sudah wisudi, yang penting wisudi aja gitu. Misalkan kebutuhan menikah. Kan sekarang menikah diwajibkan sudah berwisudi. Kadang cuma dikejar itunya saja. Sehingga untuk kekuatan tentang keyakinannya itu masih kurang, banyak yang kurang. Ya, kalau saya melihat itu sebagai fenomena yang namanya formalistik beragama. Jadi agama pokoknya yang punya formil aja. Dan itu banyak sekali jumlahnya, mungkin lebih banyak daripada beragama yang menghujam ke prakteknya begitu kan. Ya sedih juga kalau ada yang bilang bahwa agama Buddha itu banyak kan yang formalistiknya gitu. Misalnya kayak ya yang penting KTP lah gitu. Atau yang penting punya kartu wisudi gitu. Begitu ditanya, nama wisudi kamu apa? Sudah, nama saya ini gitu. Tapi perilakunya, mungkin cara pandangnya, mungkin cara menyelesaikan masalah juga nggak pakai pendekatan Buddhis gitu kan. Sangat tadi itu pengetahuan agama Buddhanya nggak bagus gitu. Makanya jangan dilekatkan bahwa belajar agama Buddha itu hanya tugas bagi anak-anak STAB. Jangan sampai tugas semua sama rata di Indonesia ini gitu. Sama ini Rom, karena dia dari daerah ya. Dulu itu kami dipaksa untuk sekolah Buddhis itu antisipasi supaya kami itu nggak pindah agama. Ada yang begitu. Ada yang sekolah Buddhis itu mungkin ekonominya memang belum kurang ya. Sehingga disuruh kuliah di Buddhis. Nah, sehingga ketika nyemplung di situ tuh ya udah yang penting belajar doang. Nah, ini agak-agak repotnya begitu. Ya. Tadi saya katakan bahwa tahapan dalam belajar agama Buddha itu yang paling tinggi itu bukan ingatan sebetulnya, bukan kognitif. Karena kalau kognitif itu adalah ilmu-ilmu sekuler. Ilmu ingat, ilmu analisis. Itu banyak di pendidikan sekarang muaranya sampai di kognitif itu. Tapi belajar agama Buddha ini kan tahap paling tingginya adalah wisdom, kebijaksanaan gitu kan. Dan untuk mencapai wisdom memang tidak mutlak ujuk-ujuk orang sudah bijaksana kayak zaman Buddha memaparkan sebuah sutta langsung naik jadi sotapanna. Enggak. Di zaman sekarang dengan kemerosotan moral, kekotoran batin yang begitu besar, seseorang perlu pintu belajar. Dan pintu belajar itu ya satunya pariyati dhamma ini gitu. Makanya buku Dharma itu kalau kita lihat nih ya, jika Anda sudah membaca buku ini, sebarluaskan ke yang lain. Itu fisik bukunya. Tapi ada hal yang non-fisik, yaitu nyebarluasin kayak begini. Maka kalau ada kita nih, saya dengan Romo Effendi ini seorang pandita Dharma Duta lah gitu. Kalau ada undangan
Dharma Desana, oh langsung kita ambil. Karena itu kesempatan, chance bagi kita untuk tadi itu menyebarluaskan itu. Tanpa itu, kapan ada sebuah sumber belajar? Nggak ada. Mau cari ini nggak ketemu. Mau ketemu sumber ini nggak ada bukunya. Mau ke wihara, penceramahnya nggak ada. Nah itu kan sumber belajarnya nggak ada begitu. Dan yang paling penting jangan sampai hanya pada tataran kognitif. Karena agama Buddha menuntun kita ke kebijaksanaan yang bermuara kepada perilaku dan bagaimana cara kita menyikapi segala hal. Kalau anak muda, generasi muda masa depan kita seperti itu cara pandangnya terhadap kehidupan, maka nggak ada cerita agama Buddha yang anak-anak mudanya itu tidak insecure gitu, atau overthinking, atau salah memahami kehidupan ini misalnya. Sebaliknya ketika dia udah punya value Buddhism, apapun bentuk peradaban ini dia akan mampu melewatinya. Nah itu penting buat kita. Ya, benar sih. Itu satu kata-kata yang luar biasa ya. Iya benar. Nilai. Ya, jadi memang artinya yang bisa saya simpulkan adalah bahwa menjadi seorang Buddhis itu nggak cuma dari sisi pikiran ya. Jadi karena Buddhis itu kan ada 3 aspek ya. Dari menjadi seorang Buddhis yaitu pikiran, ucapan, dan perbuatan ya. Jadi akhirnya untuk menjadi seorang Buddhis yang ultimate atau yang lengkap ya harus itu gitu ya. Jadi pada akhirnya ya gak cuman sikap ya, gak cuman pengetahuan ya, tapi juga tindakan gitu ya. Betul. Ya, jadi memang nggak sederhana ya untuk menjadi seorang Buddhis ya, karena Buddhis itu beda tadi seperti Romo bilang ya, beda dengan sebuah ilmu pengetahuan yang abstrak gitu ya kan. Benar-benar. Ada nilai kehidupan yang harus kita canangkan di sini. Kalau kita ke restoran cepat saji ada namanya paket lengkap. Nah, paket lengkap di dalam membentuk SDM Buddhis itu ya penting bagi kita untuk punya pengetahuan dasar atau basic knowledge. Tanpa basic knowledge, tentu dasar dari Wisuddhi Tisarana itu kan memahami keberadaan dari Buddha Dhamma Sangha dulu gitu kan. Setelah itu kan nggak cukup sampai di sana, tindakannya merefleksikan perlindungannya tidak. Maka tadi Tia bilang jangan sampai hanya sampai di belajar teksnya saja, tapi perilakunya nggak sesuai nih akhlaknya, gitu kan. Nggak ada akhlak malah gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah dia mampu untuk menginfluence yang lain. Nah, ini yang tingkatan yang paling tinggi ini, dia mampu untuk menginfluence yang lain. Karena Buddha sendiri pun kalau tanpa tahapan yang paling tinggi, beliau juga kan dengan Brahma Sampati, beliau mengajarkan menginfluence gitu. Kalau nggak, beliau udah selesai tuh dengan dirinya sendiri. Mencapai Anuttara Samyak Sambodhi, selesai menatap 7 hari tidak berhenti pohon Bodhi. Ya, sepertinya saya tidak ini. Ternyata ada yang meminta. Sehingga beliau menginfluence orang, dan sampai akhir ini kita mendengar Buddha Dharma ini. Tanpa seperti itu, kita nggak akan bisa ketemu ajaran itu. Makanya ya, marilah SDM Buddhis yang sudah sampai pada tataran mampu menjadi influencer, mampu menjadi teladan bagi yang lain. Jangan cuma diem di rumah, jangan cuma diem jago kandang aja gitu. Yuk lakukan hal yang positif untuk melestarikan lagi dan menjadi agen perubahan dan agen pelestari Dharma ini gitu. Benar-benar. Oke, nah jadi saya pengen nanya juga ke Mbak Tia nih. Dia kan produk dari STAB ya, benar. Mbak Tia kan lulusan dari S1 STAB, kemudian sekarang lagi ambil S2 ya. Iya. S2 bidang apa ya? Sama juga sih, Rama, linear, pendidikan agama Buddha juga. Pendidikan agama Buddha. STIAB Semaratungga. Iya. Oke. Kalau tadi Pak Edi udah menjelaskan STAB Negeri Sriwijaya itu kakak dari Raden Wijaya. Ini sukongnya nih. Iya. Semaratungga ini kakaknya Jinara, kita kakaknya Bodhi. Sailendra juga. Lebih tua mana nih? Semaratungga itu yang lama. Nalanda yang lebih tua di Jakarta ini. Kemudian di Jawa yang pertama ya. Kemudian baru ke Semaratungga. Jadi Boyolali. Sriwijaya pun masih Sriwijaya itu ya ini saya tadi sebut ini sukongnya. Kalau di sukongnya Semaratungga. Paling tua ya. Paling tua, sepuh. Nah, jadi kalau menurut Mbak Tia ini SDM agama Buddha atau SDM Buddhis masa depan ini harus seperti apa nih? Sebenarnya untuk menjawab ini ya Romo, awal saya kuliah itu juga saya sempat dicengin teman-teman. Ngapain sih udah tua
kuliah lagi. Ngapain sih udah punya anak, kok sibuk dengan keluarga, kok masih kuliah lagi, nggak ngajar lagi. Saya kan nggak ngajar, memang pekerjaan saya bukan mengajar. Tapi kembali lagi, waktu itu saya membawa diri saya sendiri. Kalau saya tidak melakukan naik kelas untuk diri saya sendiri, itu akan repot. Kalau menunggu orang lain berubah, mungkin ya itu mukjizat gitu. Nah, ini adalah hal yang harus kita lakukan sebagai umat Buddha. Jangan merasa itu percuma. Ternyata ketika saya masuk di perguruan tinggi untuk yang saat ini, saya sempat kaget. Sama-sama pendidikan agama Buddha, sekarang itu bukan berarti kita belajarnya tentang agama Buddha aja. Ternyata di situ. Otomatis teknologi yang dulu zaman saya kuliah S1 dengan S2 sudah berbeda. Emang bener sih Romo, era sebelum pandemi itu tuh jauh dengan saat ini. Terus era saat ini kita menghadapi anak-anak juga berbeda. Menurut saya sih, tapi dengan ketika berkuliah lagi, ketika ayo mencoba bangkit lagi, belajar lagi, setidaknya kita tahu dunia mereka juga sedikit, walaupun tidak sebanyak anak-anak saat ini. Kalau anak-anak saat ini kan lebih canggih gitu. Betul. Iya. Wow, luar biasa. Wirya yang dimiliki. Sebagai seorang ibu, saya terharu. Tadi kan beliau bilang sebagai seorang ibu ya, punya anak gitu. Ya bagi saya, anak-anak yang tangguh dan baik harus dilatih oleh ibu-ibu yang berpengetahuan luas juga. Gitu kan. Karena menurut saya sekarang kualifikasi pendidikan itu bukan soal gaya-gayaan ya, tapi soal kebutuhan edukasi. Anak-anak sekarang ngelihatnya ke role model. Kalau ibu saya seperti ini ya, saya ngikutin ibu saya gitu. Tidak usah berprestasi yang tinggi-tinggi lah. Penting ibunya udah menunjukkan bahwa nih loh ibu udah kuliah dan selesai gitu. Maka anaknya juga akan belajar nilai ketangguhan atau resiliensi di situ gitu. Tanpa harus dibilang, anak sekarang kan tidak suka diajarkan Pak, anak Gen Z ini. Dia sukanya memantau, menganalisis, dia simpulkan sendiri. Iya, gitu. Kadang kalau kita kasih tahu itu lebih resisten. Tapi ketika dia mengamati, menganalisis, oh ibu saya aja bisa selesai kuliah, saya harus sama seperti dia, akan menginternalisasi sendiri nilai-nilai itu. Bayangin kalau misalnya ibunya hanya S1 aja, itu udah bagus S1 itu. Ibu, nanti anaknya disuruh S2. S2 dong kamu. Ibu saja enggak, bayangin. Jadi Bu Tia ini sudah menyelamatkan tahun-tahun berikutnya menghindar dari pertanyaan ibu saya sudah S2 gitu. Jadi sekarang udah selamat nih. Bagi saya sih penting menurut saya itu. Ya sebenarnya tujuan awalnya tujuan awal Tia kuliah yaitu sih Romo. Ingin apa ya? Saya harus naik kelas. Iya. Walaupun teman-teman saya ngomong, nggak apa sih untungnya kuliah, apalagi gitu ya. Apalagi kamu kerjanya bukan di pendidikan, itu. Bukan di bidang itu. Waktu itu saya hanya mikirnya saya butuh tahu lagi, butuh untuk memperbarui lagi karena sudah terlalu lama mengendap di situ aja gitu sih. Nah, oke. Jadi kita balik lagi tadi ke Romo Edi. Tadi Romo Edi bilang kan seorang Buddhis itu harus embrace perubahan. Perubahan ya, jangan takut terhadap perubahan. Nah, jadi perubahan seperti apa nih yang harus di-embrace atau dipeluk oleh seorang SDM Buddhis ini nih? Saya semalam membaca jurnal dari Profesor Emily J. Klein namanya, dari New Jersey, Amerika Serikat, tentang konsep bagaimana kita memeluk perubahan. Ada namanya konsep learning, relearning, dan unlearning. Belajar, pelajari lagi, dan tidak usah dipelajari lagi, gitu kan. Jadi ada sesuatu hal yang mendatangkan hal baru bagi kita. Misalnya kayak tadi Tia bilang bahwa baru-baru ini nih kita paham namanya platform komunikasi online, gitu kan. Itu kan proses learning, gitu. Tapi ada sesuatu yang hampir dulu kita lupa, tetapi kita coba perkuat kembali. Misalnya konsep-konsep tentang bagaimana mengelola diri atau beradaptasi dengan zaman. Itu kan sesuatu pelajaran yang lama, tapi karena eranya kita harus beradaptasi, kita relearn lagi. Tapi ada satu paradigma yang harus kita tinggalkan. Misalnya zaman sekarang kan misalnya ya, orang tua selalu benar. Nah itu kan kita unlearn seperti itu. Orang tua tidak benar dikala sesuatu memang benar, begitu kan. Ada sesuatu konsep-konsep yang kita harus lepas di situ.
Nah, perubahan ini cara belajarnya cuma 3 tadi itu, jadi Profesor Emily Jacquelin itu. Learning, relearning, atau unlearning. Kalau kita sudah punya 3 konsep itu, belajar apapun kita akan siap. Karena kita kadang-kadang kita belajar hal baru, kadang-kadang kita harus melupakan itu, tidak dipelajari lagi. Seperti bagaimana cara menghidupkan TV zaman dulu. Sekarang kita udah nggak perlu. Bahkan TV pun nggak ada sekarang, adanya podcast kayak begini, gitu, YouTube. Nggak perlu benerin antena. Kita unlearn kayak begitu. Tapi ada sesuatu yang kita relearn. Jadi 3 hal ini yang penting. Nah, perubahan apa saja itu kompleks tentu. Perubahan peradaban, perubahan dunia, perubahan manusianya, perubahan teknologi, ilmu pengetahuan, itu banyak sekali. Tapi paling tidak 3 jalan itu yang perlu kita kuatkan, yaitu learning, relearning, dan unlearning itu. Oke, ya luar biasa ilmunya. Nah, jadi memang bahkan mungkin yang ketiga itu justru yang lebih sulit ya. Betul. Jadi kadang-kadang orang-orang merasa dia paling hebat ya, ilmu yang dia miliki. Keakuannya masih tinggi. Masih eksis, masih berlaku ya. Jadi kadang itu mungkin yang jauh lebih sulit ya. Jadi kalau dalam Buddhis itu yang disebut sebagai beginner's mind ya, pikiran pemula ya. Jadi dia harus merasa polos lagi. Wah, saya harus menjadi orang yang tidak tahu malah ya. Jadi supaya dia bisa melupakan bahwa ya pengetahuan dia yang lama mungkin sudah nggak relevan lagi sekarang. Gitu, harus di-update kembali. Oke. Nah, jadi kita udah bicara panjang lebar nih. Jadi mungkin Romo Edi mungkin bisa berikan sebuah closing statement mungkin tentang STM Buddhis ini. Baik, yang pertama adalah mari kita melihat kebutuhan zaman sekarang ini. Dan kita punya yang namanya global competence. Global competence ini kan 4C itu ya, kalau dalam indikator keberhasilan belajar itu 4C. Yang pertama itu critical thinking dulu. Kita harus kritis menyikapi segala sesuatu. Artinya jangan burn out gitu kan, segala sesuatu tuh responsif, nggak dianalisis dulu gitu kan. Ini kan termasuk literasi yang perlu kita kembangin, critical thinking, dan segala sesuatu kita berpikir multi aspek, nggak hanya satu aspek. Dan orang-orang seperti ini cenderung orang yang nggak gampang marah, nggak sumbu pendek. Bayangin kalau SDM Budi sumbu pendek, disulut dikit hoax misalnya, dia melakukan apa, itu critical thinking perlu. Yang kedua adalah communication. Communication termasuk, karena saya dosen bahasa Inggris, kemampuan literasi berbahasa kita juga harus bagus. Ada orang yang bagus pengetahuannya tapi cara menyampaikannya nggak oke. Atau mungkin dia nggak mampu gitu kan. Ibarat seorang kalau di Buddha itu seorang paceka Buddha ya, dia mencapai sesuatu tapi nggak bisa menyampaikan, nggak bisa mengajarkan. Jadi communication ini penting. Yang selanjutnya adalah kolaboratif. Nggak ada sesuatu di dunia ini yang dikerjakan sendiri. Even seorang presidennya perlu kabinet. Seorang sekjen PBB aja perlu dewan keamanan, perlu dewan resolusi dan sebagainya. Jadi segala sesuatu harus kolaborasi dan kerjasama. Dan nggak banyak loh orang di era sekarang ini yang kerjasama. Kayak kita bikin podcast ini, kalau nggak ada operator, nggak ada konsepnya, nggak ada hostnya, nggak ada narasumber, nggak bisa jalan. Satu elemen hilang pun nggak bisa jadi produksi. Jadi kemampuan bekerja sama atau kolaborasi ini menjadi sangat penting di era yang sekarang ini. Betul. Dan yang terakhir adalah kompetensi. Nah, kita harus kompeten di era sekarang ini. Kalau nggak punya kompeten, kita nggak bisa bersaing di dunia apapun. Jadi SDM Buddhis harus kompeten, harus bisa komunikasi, harus bisa kolaborasi, dan harus bisa berpikir kritis. Itu pesannya mungkin. Terima kasih. Oke. Jadi kita dapat sebuah sharing yang luar biasa. Iya, benar, mantap banget Ram. Iya. Jadi isinya daging semua. Memang dari seorang pemimpin Buddhis yang luar biasa. Ya. Jadi terima kasih banyak ya untuk kehadiran Romo Edi pada kesempatan ini, dan semoga berkenan untuk mampir lagi di kesempatan lain. Terus nanti mampir dengan jabatan yang berbeda, Romo, semoga. Ya, semoga. Terima kasih semoga. Ya. Oke, mari kita akhiri dengan Namo Sangyang Adi Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.